Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membuka kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah orang yang menyimpan firman Tuhan ini dan melakukannya serta memberitakannya di antara sesama manusia. Ayat-ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan itu ada di dalam konteks di mana Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang akhir zaman. Konteks berikutnya bahwa ayat-ayat yang baru saja kita dengar bacakan tadi berkaitan dengan satu pengertian mengenai sikap dari orang percaya mengenai kedatangan Tuhan yang tiba-tiba, yang seorang pun tidak tahu kapan itu bisa terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat dimengerti oleh orang percaya. Tentunya kisah yang dinyatakan Tuhan sebagai ilustrasi mengenai hal kerajaan surga. Di dalamnya kita mendapat satu pengertian bahwa ada dua kelompok, yang bodoh dan yang bijak. Keduanya sama-sama menanti dan berharap untuk segera berjumpa dengan Tuhan yang mengajak, mengundang, dan membawa mereka. Ada syarat yang harus dipenuhi dan itu penting untuk terus ada di dalam perjalanan mereka menantikan itu, yaitu pelita dan minyak yang cukup sambil mereka menanti dan menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh tidak mau mempersiapkan diri atau memperlengkapi akan adanya kemungkinan lama penantian itu. Sedangkan gadis-gadis yang bijak, ia dengan sengaja membuka diri, mempersiapkan segala sesuatunya karena khawatir atau takut atau bimbang atau sebenarnya memang mereka sudah menyadari bahwa ketika mereka menanti mempelai, mereka mempersiapkan segala sesuatu, baik kalau tidak terlambat datang mempelai laki-lakinya atau mungkin akan terlambat, tapi adalah baik mereka mempersiapkan buli-buli mereka dengan minyak yang cukup memadai, sehingga ketika mempelai laki-laki datang, mereka bisa mengikuti iring-iringan mempelai itu dan masuk ke rumah pesta, dan tentunya akan ada persiapan, bukan hanya
persiapan pada waktu penantian, tapi persiapan dalam proses penantian sampai diajak masuk ke ruang pesta. Jadi orang-orang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya, tidak mengisi buli-buli mereka dengan minyak, dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki oleh mereka, maka pada akhirnya mempelai laki-laki itu datang, minyak pun sudah habis di tempat api yang bisa dibawa oleh mereka. Jadi tidak ada bahan bakar yang baru, bahkan ketika diminta untuk menunggu, mereka tidak mempersiapkan itu. Jadi dengan kata lain, gadis-gadis yang bijaksana ini benar-benar punya keinginan, punya pengharapan untuk bisa berada di dalam rumah pesta. Waktu mempelai itu datang, mereka diajak bersama, menyongsong. Tentunya perlu persiapan. Bukan hanya persiapan waktu, tenaga, pikiran, tetapi juga segala perlengkapan pesta mesti dipersiapkan. Dan inilah yang perlu untuk dipahami. Bagaimana gadis-gadis yang bijak ini mempertanggungjawabkan undangan yang diberikan oleh pemilik pesta, dan bagaimana mempelai itu juga memberikan ruang untuk bisa memperlengkapi dan mempersiapkan gadis-gadis yang bijak atau yang bodoh, agar pada waktunya, tiba harinya, mereka siap sedia untuk mempertanggungjawabkan semua dan bisa masuk ke rumah pesta itu. Apa pelajaran yang penting bagi kita? Di zaman akhir ini, menjelang akhir zaman, yaitu zaman menantikan kedatangan Tuhan kembali, di mana disitulah berakhir sejarah dari dunia ini dan memulai sejarah yang baru di langit yang bumi yang baru, maka orang-orang percaya sudah seharusnya dan selayaknya, sepantasnya mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kalau hari ini atau besok Tuhan datang kembali. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya sikap siap sedia berjaga-jaga, menanti-nanti dengan penuh kepastian bahwa orang-orang percaya bergantung, bersandar kepada Tuhan. Hal yang kedua, gadis-gadis yang bijaksana ini sudah jauh-jauh hari memperlengkapi buli-bulinya secukupnya, sehingga tiba waktunya datang, mereka sudah siap masuk menyongsong mempelai laki-laki tersebut. Dan tentunya persiapan inilah yang Tuhan katakan agar orang-orang percaya berjaga-jaga. Artinya kepekaan rohani dan kepekaan akan kondisi hidup harus terus-menerus dipelihara dan dijaga. Ini bagian dari tanggung jawab manusia, orang percaya, kepada Tuhan Allah yang berdaulat mutlak. Nampak seperti paradoks, satu sisi Tuhan menyatakan kasih, kemurahan, dan kedaulatan yang nyata, tapi di pihak lain manusia yang telah ditentukan beroleh hidup, mereka mempersiapkan dengan sedemikian, dengan hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Sama-sama mereka, gadis bodoh dan gadis bijaksana ini, tertidur, lelap, penantian yang panjang, kelelahan terjadi, tetapi gadis yang bijak itu bukan bergantung pada apa yang dipersiapkan sebelumnya, tapi apa yang dipersiapkan untuk nantinya. Jadi tidak cukup puas dengan apa yang sudah dibawanya dan dipersiapkan untuk menyongsong kehadiran mempelai laki-laki, tapi jauh dari itu ialah memperlengkapi dan mempersiapkan diri untuk kecukupan minyak yang ada dalam buli-buli itu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-12, 13 diberi rumusan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu, yaitu mereka yang tidak setia, tidak bertanggung jawab, maunya sendiri. Karena itu, kita patut berjaga-jaga.
kata berjaga-jaga itu menjadi penting sekali dalam kerangka kita menanti kedatangan Tuhan. Apa yang patut kita jaga? Sikap hidup yang tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Dan berani memberikan kesempatan pada diri melakukan yang baik, yang benar. Nah, ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga pikirannya, hatinya, waktunya, bahkan hal apapun. Tentunya minta pertolongan dan penyertaan Tuhan supaya waktu berjaga-jaga juga tidak terlelap dan tertidur atau mengalami suatu gangguan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.